Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang akan melakukan kegiatan kucing. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nur Rahimin dari SD Negeri Menengah 01 Kecamatan Leban, dan rekan sebelah kanan saya Heri Sumarsono dari SD Sodong 01 Kecamatan Wonotunggal. dan rekan sebelah kiri saya. Saya Musyarofa, saya dari SD Negeri Silurah 01 Kecamatan Wonotunggal. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, Bu Mus dan Pak Heri, hari ini kita akan melakukan praktek kucing, gitu ya. Sebelum kita mulai praktek kucing, di sini saya berperan sebagai observer dan Bu Mus sebagai coach dan Pak Heri sebagai kucing. Nah, di sini saya berperan sebagai observer akan mengamati praktek kucing yang akan dilakukan Bu Mus dan Pak Heri. Nah, sebelum praktek kucing ini dimulai, terlebih dahulu akan saya sampaikan mengenai penilaian yang nanti akan saya amati, begitu ya Bu Mus dan Pak Heri. Ya, Pak. Jadi saya akan mengamati praktek kucing melalui alur tirta. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, Mus kepada Kuci Pak Heri, dan Pak Heri sebagai Kuci nanti merespon dan menanggapi pertanyaan dari Coach, gitu ya. Dan jangan lupa Pak ya dan Ibu bahwa untuk menyesuaikan dengan prinsip kucing yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Mus sebagai coach ya hari ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Mus kembangkan dalam praktek kucing hari ini? Ya, baik Pak. Dalam kegiatan kucing hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, Pak. Ya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Jadi sudah sesuai dengan kompetensi kucing ya Bu ya. Ya, Pak, ya. Nah, cuma nanti secara spesifik kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik hari ini adalah kompetensi menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, terima kasih Bu Mus atas jawabannya. Mungkin cukup dulu pertanyaan dari saya. Selebihnya nanti akan kita lakukan praktek kucing. Begitu ya, Bu Mus dan Pak Heri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, selamat siang juga Pak. Ada apa Pak Heri? Saya lihat sepertinya Pak Heri hari ini kelihatannya agak murung, tidak seperti biasanya. Ini Pak, ada apa ini Pak Heri? Mohon maaf Ibu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak Heri, monggo, kira-kira ada apa Pak? Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Heri, kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak Heri? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Kira-kira masalah apa ini Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang menjadi masalah yang sedang Bapak rasakan. Mungkin nanti saya bisa membantu Bapak. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Insya Allah waktu itu saya masih ingat Pak. Lalu bagaimana bisa ini Pak Heri
pengawas Pak Heri bisa mendapat teguran dari pengawas? Kenapa ini? Kalau menurut saya Ibu, sebenarnya masalahnya itu tidak serius. Tidak serius Pak ya? Tidak serius yang bagaimana ini Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya itu. Proses mengajar yang bagaimana ini kira-kira Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kok bisa sampai dikritik ini sama Bapak pengawas? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu ya Pak ya. Kalau begitu mungkin izinkan saya bertanya dulu ini sama Pak Heri. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas ini? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Juga siswa termotivasi dan mengacu pada kurikulum yang ada itu. Ya kalau menurut saya ya, yang Pak Heri lakukan itu sudah bagus Pak. Lalu bagaimana ini hasil dari hasil dari mengajar Bapak dengan menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui Pak ya, bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda Pak ya. Ada dan profil belajarnya pun berbeda-beda Pak ya. Iya, juga tidak bukan ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Namun itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Bapak itu dalam mengajar itu menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Saya pikir ada benarnya juga ya itu ya. Nah setelah Bapak bercerita tadi, sekarang bagaimana ini perasaannya Pak? Terus terang beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman Ibu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus. Dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkelai. Oke, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman ini selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari Ibu. Jika saya dapat menyimpulkan nih Pak ya, yang membuat Pak Heri merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Pak ya. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak itu memberikan argumen gitu ya. Sehingga itulah yang membuat Bapak pengawas itu merasa tersinggung. Seperti itu Pak ya? Iya Ibu, kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Ibu? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Heri mungkin bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja itu Pak. Jika nanti sewaktu-waktu ditegur oleh kepala sekolah, Pak Heri harus sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya Pak. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat untuk Pak Heri ke depan. Mudah-mudahan ya Ibu. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa ini rencana Pak Heri ke depan?
Dari kesimpulan tadi saya menemukan atau berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Ibu. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Heri mungkin bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja itu Pak. Jika nanti sewaktu-waktu ditegur oleh kepala sekolah, Pak Heri harus sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya Pak. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat untuk Pak Heri ke depan. Mudah-mudahan ya Ibu. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa ini rencana Pak Heri ke depan? Dari kesimpulan tadi saya menemukan atau berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Ibu. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan, yang Bapak lakukan lagi? Mungkin saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf langsung kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Heri selanjutnya ini? Setelah ini saya akan memakai buku teks Ibu untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin sudah saya gunakan, saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, menurut saya nih Pak Heri ya, langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali Pak Heri. Saya setuju dengan ide yang Bapak akan lakukan. Syukurlah Ibu, sekarang saya sedikit merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah saya. Oke, syukurlah Bapak ya. Alhamdulillah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut Pak Heri? Itu yang masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, sekumpul dalam mata pelajaran. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, itu ide yang sangat bagus Pak Heri, ide yang sangat luar biasa Pak. Semoga dapat segera terrealisasi Pak ya. Dan Bapak dapat bekerja dengan suasana yang lebih tenang, dengan suasana yang lebih nyaman, seperti itu Pak Heri. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Ya, amin, amin ya robbal alamin Pak Heri. Sama-sama Pak Heri. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan tugas, saya pamit ke ruangan saya. Oke, monggo Pak, silahkan Bapak lanjutkan aktivitas Pak Heri. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Heri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bu Mus dan Pak Heri. Tadi kita sudah melakukan praktik kucing ya. Iya Pak. Dari praktik yang sudah Bu Mus dan Pak Heri lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang sudah saya amati tadi. Dari observasi yang sudah berjalan tadi, sudah bagus, sudah tampak alur tirtanya. Dan Bu Mus sebagai coach sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, sudah menanyakan tentang rencana aksi dan tanggung jawabnya. Pak Heri selaku coach juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya begitu ya.
Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mus dulu ini sebagai coach. Ya, Pak. Nah, dari hasil percakapan tadi, indikator apa yang sudah dapat Ibu atau kompetensi atau indikator apa yang sudah dapat dikembangkan? Ya. Baik Pak, dari percakapan tadi Pak ya, indikator yang sudah saya kembangkan yaitu saya sudah menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali informasi dari Koci dan Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya, proses coaching berikutnya ya, Ya, Pak. kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching pada hari ini? Ya, Pak. Mungkin ke depan saya ingin lebih fokus kepada memberi kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Mus dan Pak Heri atas waktunya. Demikian kegiatan coaching pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu calon guru bergerak Indonesia Maju. Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just